Ini berat, Papa, ini mah. Nasi uduk gimana gitu. Saya akan coba mencarikan solusi untuk Ibu Tini ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Catur Cakap Tutur bersama Kang Iman Adi Nugraha. Sengaja di hari libur, hari Sabtu dan Minggu, di sela-sela kesibukan saya sebagai anggota DPR RI, saya menyempatkan diri untuk menyapa warga masyarakat di dapil saya. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang ibu yang berjuang sendiri untuk menyekolahkan anaknya, membiayai hidup anaknya, karena suaminya sudah tidak berdaya. Suaminya Kang Asep sudah sakit bertahun-tahun, sehingga ibu ini berjuang sendiri untuk bagaimana bertahan hidup. Tentu ini adalah satu keprihatinan bagi kita semua. Mungkin tidak hanya ibu yang satu ini mengalami hal seperti ini, tetapi banyak mungkin ibu-ibu yang berjuang sendiri untuk menghidupi anak-anaknya, hanya untuk mencukupi kebutuhan pokok. Untuk itu, mari kita sapa ibu ini, dan mudah-mudahan lewat catur ibu ini bisa mencari jalan solusi kehidupannya, karena anak-anaknya masih kecil dan membutuhkan perhatian kita semua. Lewat catur, mari kita cari solusinya. Di depan saya ada seorang ibu yang tadi saya katakan, Ibu Tini. Ya. Ibu Tini. Ibu Tini ini warga masyarakat Kelurahan Pelabuhan Ratu yang sudah mungkin karena suaminya sudah tidak berdaya apa-apa, udah ibu sekarang sendiri. Apa yang menjadi kesulitan ibu setelah menghadapi kehidupan sendiri, menyekolahkan anak, memberi makan anak? Seperti apa kondisi ibu sekarang? Yang paling nomor satu tuh bayar kontrakan, Bapak. Bayar kontrakan. Bayar kontrakan itu bulanan? Bulanan. Anaknya berapa ibu? 2. Anak 2, usia berapa? Yang pertama usia 20 tahun, yang kedua 10 tahun tapi autis gitu. Oh, yang nomor 2 autis, jadi tidak sekolah? Tidak. Yang pertama 20 tahun sudah masih sekolah? Keluar. Sudah keluar sekolah? Kemarin tuh ada panggilan di Bogor, terus ada uang 2 juta. Untuk apa 2 juta? Bayar katanya mau ke pabrik. Bayar, jadi mau kerja di pabrik malah diminta untuk bayar 2 juta rupiah. Pemirsa, itu kondisi-kondisi di wilayah Bogor, wilayah Kabupaten Sukabumi, pabrik-pabrik yang hari ini harusnya merekrut tenaga kerja, malah para tenaga kerja kita itu dipungut ya biaya yang tidak sedikit. Ini persoalan yang harus dipecahkan oleh pemerintah daerah tentunya, yang juga dirasakan oleh Ibu Tini ini. Selanjutnya Bu, kalau ada panggilan tuh gitu harus bayar kalau ada panggilan. Yang ketiga, Tini tuh Bapak izin. Ya gak apa-apa, ngomong aja. Kenapa? Lupa berat nama aduh sama Bang. Ibu Sehari-hari punya hutang ke bank untuk biaya hidup sehari-hari. Sekarang aktivitas ibu apa untuk mencari uang, membiayai anak-anak ibu untuk bayar kosan? Jualan apa? keliling. Jualan keliling. Jualan apa? Bubur. Jualan bubur. Sumsum. Berapa omset bubur sumsum kalau ibu jualan dari pagi sampai sore? Paling 120 dengan modalnya. Untungnya berapa? Paling 50 50.000. Cukup 50.000 untuk makan.
cukup kalau untuk makan doang mah. Oke, jadi untuk makan cukup, tapi yang tidak cukup untuk Bayar utang. bayar hutang dengan bayar kosan. Sekarang tinggal di kosan. Kontrakan di belakang. Di kontrakan. Desa Tika. Belakang. Berapa kontrakan bayar Sebulan tuh 600. Sekarang tuh nunggak mau 3 bulan. Sekarang nunggak mau 3 bulan. Pemirsa, Ibu Tini ini memang dia tidak berharap untuk berpisah dengan suaminya, tapi karena memang suaminya sakit dan sudah tidak bisa apa boleh buat. Bu Tini ini sekarang hidup berjuang untuk menghidupi anaknya. Ada 1 anak yang autis yang tentu juga harus menjadi perhatian kita semua. Bu Tini, harapan Ibu ke depan seperti apa? Ibu sudah berjuang untuk 2 anak, rumah kontrak, untuk menghidupi sehari-hari. Ibu berjualan bubur sumsum dengan omset 120.000, dengan modal itu berarti Ibu hanya punya untung Rp50.000. Uang Rp50.000 hanya cukup untuk makan Ibu dan 2 anak. Tidak bisa bayar kontrakan, tidak bisa lain-lain tentunya. Harapannya Ibu seperti apa? Harapan Tini itu yang melunasi utang pokoknya mah ya Pak. Ya, Jadi utang. jualan teh jongjon. Ibu mau jualan tenang karena hari ini Ibu jualan tidak tenang karena punya hutang yang berapa hutang Ibu? Bilang aja tidak apa-apa. Ini kan kita ngobrol ini untuk mencarikan solusi. Karena bukan Ibu saja mungkin di Kabupaten Sukabumi yang mengalami seperti ini. Mungkin banyak ibu-ibu lain yang berjuang bagaimana mempertahankan hidupnya untuk membiayai sekolah anak-anaknya, membiayai hidupnya, makannya. Tentu ini hanya seorang Ibu Tini, tapi mungkin ada banyak Ibu Tini lain di Kabupaten Sukabumi ini. Jadi bayar hutangnya berapa Ibu Tini? Paling di seluruh jumlah Ya, hutangnya yang namanya hutang berapa? adalah 20 jutaan 20 gitu. juta. Bekas apa itu hutang 20 juta itu? Dulu Bang Emo sama Bang Bang Emo. Harian. Terjerat Bang Emo. Sama Bang Harian. Sama Bang Harian. Bang Harian. Bang Harian itu apa? Bang keliling. Bang tuh. keliling. Jadi setiap hari di samping Ibu memberi makan anak-anak, menyekolahkan anak, juga Ibu bertahan untuk membayar beban hutang terhadap Bang Emok ya. Mampu membayar tiap hari berapa? Jangan nangis. Kan ini harus kuat. Ibu harus kuat menghadapi tantangan hidup ini. Kita harus tetap anak-anak, apalagi yang autis ya, itu harus umur 10 tahun yang autis. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tapi sehat ya. Sekarang dia di rumah sama siapa yang autis itu? Sama kakaknya sekarang ada. Jadi yang autis ini sekarang diurus oleh kakaknya yang 20 tahun itu. Kalau sama bapaknya masih berhubungan? Masih. Ya, tapi tidak bisa ngapa-ngapain karena memang bapaknya sudah tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Baik Ibu, hari ini apa kesulitan yang Ibu hadapi? Tadi saya dengar Ibu harus bayar kontrakan sebesar buat makan oke can ayam Bapak. Untuk makan hari ini saja Ibu Tini ini sudah tidak punya. Setiap hari mungkin dia harus berpikir keras bagaimana memberikan makan terhadap 2 anaknya, bagaimana dia harus bertahan hidup. Nah, inilah kondisi-kondisi yang saya kira ini harus menjadi perhatian. Presiden kita Prabowo Subianto menginginkan hal-hal seperti ini terus ditelusuri dan dicarikan solusinya agar rakyat Indonesia dimanapun mereka berada harus mendapatkan kebutuhan dasarnya. Ini dialami oleh Ibu Tini yang hari ini sengaja datang ke rumah aspirasi saya, dan saya tadi minta persetujuan kepada Ibu Tini untuk bisa saya podcast ya, karena dengan podcast ini mungkin saya menggugah kawan-kawan, para dermawan, para pengusaha
agar tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi juga mari kita pikirkan orang-orang di lingkungan kita yang hari ini mungkin nasibnya sama dengan Ibu Tini ini. Ibu Tini tiap hari hanya berurai air mata untuk menghidupi anak-anaknya. Dia sudah menghilangkan rasa malunya karena dia harus bertahan hidup. Ibu Tini, Iya Pak. 3 bulan ya, 3 bulan kontrakan belum Ibu bayar. Kalau kontrakan ini sekarang Ibu bayar 3 bulan kali 600 berarti 1.800.000. Supaya penghasilan Ibu itu bisa membayar kosan, supaya penghasilan Ibu itu bisa mencicil hutangnya. Ibu ada nggak dalam pikiran mau usaha apa? Kira-kira keinginan, cita-cita, ingin usaha, ingin dagang untuk meningkatkan penghasilan Ibu itu. Apa yang ada di dalam gagasan Ibu itu? Kalau udah lunas hutang tuh ada pikiran pengen jualan tapi dibikin gerobak gitu. Pingin jualan, Ya. bikin gerobak. Bikin nasi uduk gimana Bikin nasi gitu. uduk. Mau kalau nggak punya utang mah. Pagi-pagi. Kalau punya utang mah udah bingung. Tapi jangan ngutang lagi, kalau utang nanti udah beres. Sumpah Ibu bawa ngutang lagi kan jadi. bawa ini mah geus berat Bapak. Ya, berarti Ibu. Ini berat Bapak ini mah. Jadi gini. Kak Umi oge da Umi oge sumbangan Bapak di pangsor. Ya. Umi oge tos pada rugrug coba. Ya, jadi Geus berat. Ibu Tini bercita-cita kalau hutang sudah beres, kosan yang 3 bulan ini bisa dilunasi. Ibu Tini ingin punya gerobak untuk dagang Jualan. nasi uduk, jualan untuk menghidupi anak Ibu itu, apalagi anak Ibu ada yang autis, yang sakit ya. Baik Bu Tini, saya akan coba menggugah warga masyarakat, para dermawan untuk kiranya bisa membantu Ibu Tini ini. Dari pribadi saya, insya Allah saya akan bayar ya hari ini juga kos Ibu yang 3 bulan itu, berarti 1.800.000. Ibu bisa lunasi kos itu dan tinggal kita berpikir 2 hal lagi berarti. Yang pertama adalah Ibu harus melunasi hutang-hutang ke Bang Emo ya, karena itu memberatkan Ibu, apalagi dengan bunga yang cukup berat. Yang kedua, Ibu ingin bercita-cita berjualan, memiliki gerobak, berjualan nasi uduk ya di pinggir jalan, mungkin itu akan bisa meningkatkan pendapatan Ibu. Itu ya. Baik, satu hal Ibu sudah selesaikan, solusinya sudah ada. Saya dari Rumah Aspirasi akan membereskan beban Ibu yang 3 bulan itu. Tinggal hari ini saya coba akan berusaha juga untuk bagaimana nanti akan menggugah kawan-kawan, mungkin bisa membereskan beban Ibu yang 20 itu. Nanti mungkin akan dicek Bang Emok yang di mana. Terus juga insya Allah nanti Ibu ingin ada gerobak, jualan, sehingga peningkatan. Tapi jangan hutang lagi kalau sudah Mual Bapak, sumpah mual kering ya. Mual berat Bapak. Ya, oke. Kalau begitu janji jangan berhutang lagi. Maka melalui catur ini saya akan coba mencarikan solusi untuk Ibu Tini ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.